Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 6 Februari tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini tim Jumat Berkah masih istiqomah mempersiapkan kegiatan Jumat Berkah makan gratis, infak seikhlasnya. Pak Wilton dan Pak Ustadz Yunus sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Tim Jumat Berkah tetap mempersiapkan sembako murah. Kalau Bapak Ibu tidak ketemu dengan tim Jumat Berkah, pesanlah ke pos satpam atau pesan ke bapak-bapak satpam. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim Jumat Berkah.
Gitu ya, Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu sedekah menolak bala. Oke. Begitu mungkin dari saya. Mohon maaf atas keterlambatan memberikan sambutan dari tim Berkah karena sesuatu hal kuponnya belum ketemu, kita ditaruh di mana oleh Pak Papan, tapi insya Allah Bapak Ibu tetap makan gratis 4 TK. Begitu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti dari Pak RT, karena Pak RT sedang kurang sehat, nanti mohon Pak Ustadz Yunus memberikan doa bagi teman-teman yang sakit supaya disegerakan untuk sembuh sehingga bisa melakukan aktivitas rutin kembali. Begitu kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut makan ya, kita berdoa terlebih dahulu. Juga doa khusus kepada teman-teman kita, Pak RT dan yang lain yang sedang sakit. Syafa'allahu syifa'an ajilan. Semoga Allah menyembuhkan mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Untuk kita berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita mulai ya. Silakan. Video pembelajaran. Kamu pikir usia 50 itu usia emas? Kamu serius? Kamu pikir kamu akan pensiun dengan tenang, kerja cuman untuk hobi, sambil ongkang kaki menikmati hasil jeripayahmu. Kamu pikir perusahaan akan memberimu plakat emas dan tepuk tangan meriah atas pengabdianmu? Sadar, bangun dari mimpimu. Itu adalah ilusi. Itu adalah kebohongan besar yang dijual sistem kepadamu. Itu adalah dongeng pengantar tidur yang mereka bisikan selagi tenagamu, darahmu, dan waktumu masih bisa diperas habis-habisan. Mereka butuh kamu percaya dongeng itu agar kamu tetap patuh di meja kerjamu, membayar cicilanmu, dan tidak pernah bertanya. Kita bongkar sekarang. Bagi sistem korporasi, kamu itu apa? Aset berharga, keluarga. Jangan mimpi, kamu bukan aset, kamu adalah suku cadang. Sebuah komponen dalam mesin raksasa pencetak uang mereka. Selama 30 tahun kamu membungkuk, suku cadang ini dipakai sampai aus, sampai karatan. Di usia 50, saat fisikmu mulai reot, matamu mulai rabun, kinerjamu sudah pasti melambat dan biaya kesehatanmu membengkak, kamu tidak lagi efisien. Kamu jadi penyakit. Kamu adalah beban bagi neraca keuangan mereka. Biayamu lebih besar dari outputmu. Sederhana. Dan apa yang dilakukan sistem korporat yang logis dan brutal itu terhadap suku cadang yang rusak, terhadap mesin tua yang membebani? Mereka tidak akan merawatmu. Mereka membuangnya. Tanpa basa-basi, dibuang ke tempat sampah sejarah, diganti dengan suku cadang baru yang lebih muda, lebih murah, dan lebih bodoh. Dengar baik-baik, pensiun itu adalah bahasa halus. Itu adalah bahasa korporat untuk dibuang. Para motivator di luar sana bilang ini titik balik kehidupan. Omong kosong.
Itu bukan titik balik, itu adalah garis depan. Garis depan dari perang baru yang tidak kamu siapkan. Perang bertahan hidup. Ini pertaruhan terakhirmu. Ini skenario kiamat pribadimu. Saat kamu dibuang oleh sistem, sistem tidak peduli apakah tabunganmu cukup untuk makan besok. Mereka tidak peduli apakah cicilan KPR-mu lunas atau masih menganga. Mereka tidak peduli anakmu masih butuh biaya kuliah. Kamu sendirian, titik. Kamu dilempar ke hutan belantara tanpa peta, tanpa amunisi. Maka dari itu, kamu tidak butuh tips menabung motivasional yang cengeng. Kamu tidak butuh seminar menikmati masa tua yang penuh bunga-bunga. Kamu butuh buku panduan perang. Kamu butuh strategi untuk tidak mati saat sistem melemparmu ke jalan. Dan di sini, kita akan mempreteli 5 jurus bertahan hidup paling brutal. Jurus nomor 1, siapkan ransel pelarian, dana darurat liquid anti panik. Dengar, kamu pikir kamu aman sampai usia 50. Kamu pikir kamu bisa memprediksi kapan kapak algojo itu jatuh. Skenario D-Day-mu bisa terjadi besok pagi, bukan dalam 10 tahun, besok. Sistem tidak perlu menunggu kamu tua untuk membuangmu. Mereka bisa melakukannya kapan saja. Alasannya, restrukturisasi, efisiensi, PHK massal, atau alasan favorit mereka baru adalah kamu baru saja digantikan oleh AI yang lebih murah, lebih cepat, dan tidak pernah mengeluh. Saat surat pemecatan itu mendarat di mejamu, apa yang terjadi pertama kali? Kamu akan panik. Panik adalah musuh internalmu. Panik adalah racun yang merusak logikamu. Dan saat panik, kamu akan mengambil keputusan paling bodoh dalam hidupmu. Kamu akan menjual asetmu dalam kondisi rugi. Kamu akan mencairkan investasi jangka panjangmu di harga terendah. Kamu akan lari ke pinjol, menggali lubang kubur finansialmu sendiri lebih dalam, hanya untuk bernafas 1 hari lagi. Sekarang kita bongkar ilusi tabungan ideal yang dicokokkan oleh para perencana keuangan di luar sana. Mereka bilang kamu butuh dana darurat 6 kali gaji. Mereka menjual ini sebagai tabungan ideal. Itu omong kosong. Itu bukan tabungan untuk hidup ideal. Itu adalah ransel pelarian. Itu adalah go back perangmu. Isinya bukan untuk liburan atau beli kopi mahal. Isinya adalah logistik tempur, uang tunai untuk kamu bertahan hidup di medan perang selama 6 atau idealnya 12 bulan, sambil menyusun strategi baru setelah kamu ditendang keluar dari benteng korporasimu. Itu adalah dana untuk membeli waktu, amunisi paling mahal dalam perang ini. Maka ini jurus pertahanannya. Likuiditas adalah wajib. Amunisi di dalam ransel pelarian ini harus super liquid, super cair. Artinya, harus bisa kamu ambil detik itu juga saat skenario kiamat terjadi. Taruh di mana? Taruh di reksadana pasar ulang. Taruh di deposito yang bisa dicairkan kapan saja. Jangan bodoh, jangan taruh dana ini di saham. Saham itu fluktuatif, bisa hancur nilainya tepat saat kamu butuh uang. Jangan taruh di properti, kamu tidak bisa mencairkan rumahmu besok pagi saat kamu butuh makan. Itu jebakan likuiditas. Paham? Ransel ini bukan investasi. Ransel ini adalah airbag. Kamu tidak berharap untuk menggunakannya. Tapi saat benturan pertama dengan sistem itu terjadi, dan itu pasti akan terjadi, benda inilah yang akan menyelamatkan lehermu dari patah. Jurus nomor 2. Jurus anti riba. Berhenti mengisi brankas bank. Kamu mau tahu logika dasar perang? Kamu tidak akan pernah, saya ulangi, tidak akan pernah bisa memenangkan perang jika kamu dengan bodohnya masih sibuk menyuplai amunisi dan logistik ke musuhmu. Itu mustahil. Dan itulah yang sedang kamu lakukan setiap tanggal 1. Itulah fungsi riba, itulah fungsi bunga, itulah fungsi cicilan yang kamu bayar dengan keringatmu. Kamu sedang memberi makan musuh terbesarmu. Kita bedah sekarang. Buka matamu lebar-lebar. Kamu pikir apa itu cicilan KPR-mu yang 25 tahun itu? Apa itu cicilan mobilmu yang 5 tahun? Apa itu tagihan kartu kreditmu yang bunganya terus menggulung dan tidak pernah lunas?
Itu bukan aset, itu bukan kemudahan hidup, itu adalah rantai perbudakan. Rantai baja yang dingin, yang sengaja dipasang oleh sistem, oleh bank, di leher dan kakimu, agar kamu jadi budak korporat yang patuh, budak yang penurut. Coba pikir, kenapa kamu tidak berani ambil resiko? Kenapa kamu tidak berani resign dari pekerjaan toksik yang kamu benci itu? Kenapa kamu tidak berani mengambil cuti setahun untuk membangun bisnismu sendiri? Jawabannya sederhana, karena kamu takut, kamu panik. Kamu tidak takut pada bosmu, kamu takut tidak bisa setor bulanan ke tuanmu yang sebenarnya. Dan tuanmu itu adalah bank. Kamu budak mereka, bukan karyawan perusahaanmu. Ini logika brutalnya, dan kamu harus menelan pil pahit ini mentah-mentah. Setiap bulan kamu menyetor cicilan, kamu sedang mengisi brankas musuh. Kamu sedang memberi amunisi kepada sistem yang sama, yang tidak akan ragu sedetik pun untuk membuangmu ke jalanan saat kamu sudah tidak produktif. Ulangi lagi di kepalamu. Kamu membayar mereka untuk memperbudakmu. Kamu membayar untuk rantaimu sendiri. Kamu mendanai penjara yang mengurungmu. Betapa jeniusnya jebakan ini. Mereka akan membiarkanmu kelaparan saat kamu dibuang sistem, sementara brankas mereka penuh melimpah oleh uangmu. Jadi, ini jurus pertahanannya, strategi perang paling kuno, bakar kapalmu. Artinya apa? Hentikan pendarahannya, berhenti menambah utang baru sekarang juga, apapun alasannya. Tutup kartu kreditmu, gunting. Fokuskan semua sisa amunisimu untuk satu tujuan, melunasi semua utang konsumtif, preteli satu persatu. Ini prioritas tertinggi, di atas investasi, di atas segalanya. Kamu harus potong rantai perbudakan ini, kamu harus hancurkan borgol itu. Atau saat kapal korporasimu tenggelam dan kamu dilempar ke laut, kamu akan ikut tenggelam ke dasar. Bukan karena kamu tidak bisa berenang, tapi karena kakimu masih terikat di rantai cicilan itu. Jurus nomor 3, benteng anti-inflasi. Sembunyikan amunisimu di luar jangkauan sistem. Kamu pikir musuh terbesarmu adalah bosmu yang pelit atau klienmu yang menyebalkan. Kamu salah fokus. Musuh terbesarmu dalam perang finansial ini bahkan tidak terlihat. Dia adalah hantu yang menyelinap ke brankasmu setiap malam dan mencuri uangmu saat kamu tidur. Musuh ini bernama Bank Sentral, dan senjata pemusnah massal mereka bernama inflasi. Sekarang, kita akan bongkar mekanisme perampokan legal ini. Inflasi adalah cara yang dilegalkan oleh sistem untuk merampok tabunganmu. Ini adalah pajak tak terlihat yang tidak pernah kamu setujui. Logikanya begini. Kamu bekerja membanting tulang selama 30 tahun untuk nabung 1 miliar rupiah. Kamu simpan uang itu di bank, kamu pikir kamu aman. Bodoh. Sementara kamu menabung, sistem, bank sentral, sibuk menyalakan mesin cetak uang mereka 24 jam sehari. Mereka mencetak triliunan uang baru dari udara tipis. Apa yang terjadi saat suplai uang bertambah, tapi barang tetap sama? Nilai uangmu hancur. Uang 1 miliarmu di bank itu nilainya digerogoti diam-diam hari demi hari oleh penyakit yang mereka ciptakan. Kamu menabung 1 koin, mereka mencetak 1000 koin. Kamu pasti kalah dalam permainan curang ini. Dan itu belum skenario terburuk. Pikirkan ini. Uangmu di bank itu bukan milikmu. Itu hanya angka digital di layar. Itu adalah tahanan. Asetmu ditahan oleh sistem perbankan. Kapan saja sistem bisa runtuh, krisis perbankan, bail-in, situasi di mana tabunganmu dipakai untuk menyelamatkan bank yang bangkrut, atau regulasi panik baru dari pemerintah. Saat kiamat finansial itu terjadi, uangmu yang kamu titipkan di bank itu bisa lenyap dalam semalam. Mereka yang pegang kendali, bukan kamu. Jadi, ini jurus pertahanannya. Sebut ini strategi Bahtera Nuh. Saat kamu tahu banjir besar atau inflasi akan datang, kamu tidak menimbun pasir. Kamu membangun bahtera. Kamu sebar amunisimu. Jangan pernah percaya 100% pada satu sistem. Jangan taruh semua telur berhargamu di keranjang musuh.
Pindahkan sebagian amunisi finansialmu keluar jangkauan sistem. Sembunyikan. Simpan di mana? Di aset yang tidak bisa mereka cetak sembarangan, aset yang sudah teruji ribuan tahun. Emas fisik, bukan emas digital, emas fisik yang kamu pegang. Perak fisik, properti fisik, tanah, bangunan, bahkan dolar atau mata uang asing yang kuat. Ini adalah benteng pertahanan terakhirmu. Saat sistem sibuk menghancurkan nilai mata uang kertas mereka sendiri, kamu aman di dalam bahteramu memegang aset nyata yang nilainya tidak bisa mereka manipulasi. Jurus nomor 4. Jurus jadi tuan. Bangun aset yang menghasilkan uang saat kamu tidur. Selama 30 tahun, sistem telah melatihmu dengan sempurna. Mereka meracuni pikiranmu. Mereka menginstal satu mentalitas di kepalamu. Mentalitas budak. Sekarang kita bongkar mentalitas beracun ini. Apa itu mental budak? Sederhana, mental budak adalah mentalitas yang hidupnya 100% bergantung pada ransum. Ransum itu adalah gaji bulananmu. Sistem memberimu ransum yang cukup untuk hidup sebulan, tapi tidak pernah cukup untuk membuatmu merdeka. Kamu bekerja 30 hari hanya untuk dapat ransum yang habis dalam 30 hari. Ini adalah lingkaran setan yang sempurna. Bahaya terbesarnya, budak yang terlalu bergantung pada ransum akan lumpuh total saat ransum itu dihentikan. Dan sistem akan menghentikan ransum itu di usia 50. Saat ransum berhenti, kamu mati kelaparan. Titik. Sekarang bandingkan dengan ini. Mental tuan. Seorang tuan tidak mengandalkan ransum dari orang lain. Seorang tuan tidak menunggu diberi makan. Seorang tuan sibuk membangun pabrik ransumnya sendiri. Seorang tuan fokus pada satu hal, membangun aset. Aset yang akan bekerja untuknya. Aset yang menghasilkan uang bahkan saat dia sedang tidur. Gaji butuh kamu bekerja 8 jam. Aset bekerja 24 jam untukmu. Paham bedanya? Kita pakai logika mata air. Tabunganmu di bank yang kamu kumpulkan dengan susah payah, itu adalah danau. Airnya diam. Setiap hari kamu minum dan kamu pakai, airnya berkurang. Saat inflasi datang, airnya menguap. Cepat atau lambat, danau itu akan kering kerontang. Aset produktif di sisi lain adalah mata air. Dia mengalir terus-menerus. Kamu bisa minum airnya setiap hari, tapi sumbernya tidak pernah habis. Dia terus memproduksi cash flow baru untukmu. Jadi, ini jurus pertahanannya. Akumulasi aset. Ubah fokus mentalmu. Berhenti berpikir seperti budak yang fokusnya hanya menyimpan sisa ransum. Mulailah berpikir seperti tuan yang fokusnya adalah membangun pabrik. Apa pabrik itu? Kos-kosan yang memberimu uang sewa bulanan. Ruko yang disewa orang. Bisnis yang sudah berjalan autopilot tanpa kamu harus ada di sana. Royalti dari buku atau karya digital. Ini adalah pabrik yang akan memberimu makan. Ini adalah mesin yang akan terus memberimu amunisi jauh setelah sistem korporasi menendangmu keluar dan membuangmu. Kamu jadi tuan atas ekonomimu sendiri. Jurus nomor 5. Kabur dari kill zone. Strategi keluar dari kota besar yang memerasmu. Susun strategi keluar dari kota besar yang selama ini memerasmu. Kamu sudah punya dana darurat, kamu sudah potong rantai riba, kamu sudah punya benteng anti-inflasi, kamu bahkan sudah mulai membangun pabrik uangmu sendiri. Tapi kamu pikir kamu bisa pensiun tenang di Jakarta, di Surabaya, di Bandung. Kamu pikir kamu bisa menikmati hasil asetmu di tengah-tengah sarang musuh. Itu ilusi terakhir yang harus kita hancurkan. Kota besar bukan tempat untuk pensiun. Kota besar adalah mesin penggiling, sebuah arena gladiator raksasa yang sengaja dirancang oleh sistem untuk satu tujuan, memerasmu sampai kering, sampai tetes darah terakhir. Kita bongkar logika pemerasan di baliknya. Kenapa kamu terjebak? Karena sistem membuat biaya properti di sana jadi tidak masuk akal. Mereka mencekikmu pelan-pelan dengan biaya hidup yang terus meroket gila-gilaan, didorong oleh inflasi buatan mereka. Bukan cuma itu, mereka menciptakan jebakan mental, gengsi. Biaya kopi mahal yang kamu minum setiap hari,
biaya nge-mall setiap akhir pekan. Itu semua adalah rantai-rantai kecil yang saat digabungkan mengikatmu di sana. Gaji besarmu yang kamu banggakan itu bukan gaji. Itu cuma biaya bertahan hidup yang pas-pasan di dalam kill zone yang mahal ini. Gajimu habis hanya untuk membayar hak istimewa tinggal di dalam mesin penggiling itu. Sekarang mari kita bedah logika daya beli. Ini adalah game changer-nya. Saat pabrik uangmu nanti menghasilkan cash flow 5 juta rupiah per bulan, angka itu sampah di Jakarta. Kamu tidak bisa hidup layak. Kamu tetap jadi budak. Tapi ambil 5 juta rupiah per bulan itu, bawa ke kota kecil, bawa ke desa terpencil yang udaranya bersih. Kamu hidup seperti raja. Perang ini, di babak akhirnya, bukan tentang siapa yang punya tumpukan uang terbanyak di rekening bank. Perang ini adalah tentang siapa yang daya belinya paling kuat. Siapa yang uangnya paling bernilai. Maka ini jurus pertahanannya. Ini adalah exit strategi finalmu. Sebut ini relokasi taktis. Selagi kamu masih kuat, selagi kamu masih bekerja, tugasmu adalah mengidentifikasi zona aman. Sebuah kota kecil, sebuah desa di mana biaya hidupnya rendah, logis, dan manusiawi. Tempat di mana 5 juta rupiahmu terasa seperti 50 juta rupiah. Keluar dari kill zone atau kota besar yang memerasmu adalah satu-satunya cara logis untuk memenangkan perang bertahan hidup ini. Jangan mati di tempat yang salah. Jadi sudah jelas, kita sudah bedah petanya. Sistem tidak peduli padamu. Ulangi itu di kepalamu sampai mulal. Mereka tidak peduli pada keluargamu, impianmu, atau masa tuamu. Mereka hanya peduli kamu terus bekerja. Mereka butuh kamu terus mencicil di bank. Mereka butuh kamu tetap jadi baterai yang patuh yang diam-diam memutar roda mesin penggiling mereka di kill zone. Usia 50 itu bukan perayaan. Itu adalah alarm yang berbunyi nyaring memberitahu bahwa pestamu sebagai budak korporat yang naif sudah hampir usai. Sistem sudah bersiap untuk membuangmu. Sekarang kamu tahu medannya. Kamu tahu siapa musuh utamamu. Sistem, bank, inflasi. Kamu tahu 5 jurus perang untuk bertahan hidup. Pilihan terakhir ada di tanganmu. Benar-benar di tanganmu. Kamu mau tiba di garis finish usia 50 sebagai pengungsi finansial? Panik, cemas, tidak punya amunisi. Masih dirantai oleh riba, tidak punya benteng, dan terjebak di kill zone yang sama. Menunggu belas kasihan algojo. Atau, kamu mau tiba di sana sebagai veteran perang yang sudah siap, seorang penyintas yang mandiri, bebas utang, punya pabrik uang sendiri yang terus mengalir, dan hidup tenang sebagai tuan di zona aman yang kamu bangun sendiri. Waktu terus berjalan. Sistem tidak akan menunggumu siap. Mulai perangmu hari ini, atau mati dalam penyesalan. Ciao. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Sedekah itu juga merupakan bagian dari sebuah proses tamhis, proses memilih siapa yang layak untuk menjadi orang yang akan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan inilah yang harus kita yakini. Sekali lagi, sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Sedekah itu tidak sama sekali merusak hartamu. Sedekah itu pada dasarnya kamu membuang lapisan yang pertama dari racunnya supaya kamu mendapatkan madunya. Sesungguhnya sedekah itu pada dasarnya Allah berikan kepada dirimu, Allah mengujimu. Seberapa besar manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain dengan apa yang Allah titipkan pada harta yang Allah berikan kepadamu dan keluarga. Banyak sedekah, Pak. Sedekah itu merupakan salah satu perkara yang paling cepat memadamkan dosa. Persis sebagaimana air itu cepat ketika memadamkan api. Banyakin sedekah, dan kalau sedekah itu kalau bisa niatnya itu dihadirkan beberapa niat. Satu, niatnya untuk diri saya. Dua, niatnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, ya Allah, sedekah ini nutupin sholat saya yang kurang, nutupin kekurangan ajaran saya, nutupin yang haram yang saya makan. Karena niat sedekah itu salah satunya harusnya untuk menghilangkan dosa kita. Paling cepat dosa itu dihilangkan dengan sedekah. Makanya Masya Allah ya, makanya sampai dikatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah yang buruk dengan kebaikan. Kebaikan itu salah satunya ya sedekah itu. Mantasodaqo fi Rajab, sapa wonge sing gelem sedekah ing dalem bulan Rajab, ba'adallahu minan nar, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Kami dari gurobin toro farhon min wakrihi fil hawa hatta mataharuman. Kaya dene burung gagak sing terbang dhuwur sing ra bakal balik krana wis mati. Artinya apa? Nek jenengan niki mau gelem sedekah pada bulan Rajab ini, Allah akan menjauhkan panjenengan dari api neraka sejauh burung gagak terbang yang tidak pernah kembali karena sudah mati. Artinya ya adoh banget. Lah nek pengen didohne kok geni neraka, bulan Rajab aja pelit ya, diusahane tenan. 10 wisdom tips kehidupan sehari-hari yang sangat bermanfaat. Yang pertama, dalam sebuah jamuan makan, jangan pernah menjadi orang pertama mengambil lauk, dan jangan pula menjadi orang yang paling terakhir mengambil sisa lauk terakhir. Itu soal etika, bukan soal kenyang. 2. Jika ketemu orang yang dikenal di rumah sakit, cukup berikan salam lalu pergi. Bila dia tidak melihatmu, berpura-puralah tidak melihat. Di tempat itu yang penting privasi daripada basa-basi. 3. Jika ingin memberi nasihat, jangan pernah melakukan di depan banyak orang. Nasihat yang baik disampaikan secara pribadi, bukan untuk mempermalukan. 4. Saat diundang ke sebuah jamuan, datanglah sendiri. Tamu yang paham etika tidak membawa tamu lain tanpa izin. 5. Jika seseorang keceplosan lalu mengatakan sesuatu, lalu dia buru-buru meralatnya. Nah, seringkali itulah kalimat yang sebenarnya ingin dia sampaikan. 6. Jangan pernah menganggap dirimu penting di mata orang lain. Kebanyakan orang mencarimu bukan karena kamu, tapi karena kebutuhan mereka. 7.
Jika saudaramu datang berkunjung dari jauh ke rumahmu, nah sebaiknya kamu ajak makan di luar. Makan di rumah bisa dianggap pelit, meski niatmu baik. 8. Jika ada orang kamu benci datang memarahimu tanpa alasan yang jelas, seringkali itu tandanya kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. 9. Manusia bijak harus memiliki kewaspadaan. Temanmu mungkin akan berkurang, tapi tanpa kewaspadaan yang datang bukan teman, melainkan orang yang ingin membulimu dan memanfaatkanmu. 10. Perhatikan bagaimana seseorang memperlakukan pelayan atau waiters. Disitulah cermin sikap aslinya, dan sikap itu pula yang akan ditunjukkan padamu setelah dia menikah. Semua yang baik akan datang ke kamu kalau kamu itu bahagia. Udah intinya itu. Bahagia bukan diukur dari kamu ada uang, sekarang makan enak, enggak. Tapi intinya apapun itu kamu tuh bisa handle. Jadi apapun itu kamu tuh bisa handle diri sendiri. Misal contoh cewek-cewek diselingkuhin, ngapain sih orang diselingkuhin aja? Aku bisa dong cari lagi. Nah, itu kan berarti kamu memilih bahagia, ya kan? Tapi kalau anjir, aku udah berbuat ini loh setahun, aku kurang apa sih gitu. Bajuku udah tak sobek-sobek untuk seksi gitu kan ya. Masih ditinggal. Berarti kamu pilih menderita. La haula wala quwata illa billah. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, Allah tuh bahagia. Saking bahagianya, Allah berkata kepada seluruh malaikat yang ada di langit, "Wahai para malaikat, lihat hambaku, dia menyerahkan semua urusannya kepadaku." Ini adalah bentuk tawakal yang murni, dan kalimat ini sebuah pengakuan bahwa kita hamba yang lemah dan sebaik-baiknya pertolongan itu Allah. Sampai Nabi pun berkata, "Fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Kalimat ini adalah harta simpanan dari harta-harta surga. Kata Nabi, "Iza sholatil mar'ati khamsaha." Jika seorang perempuan, seorang istri sholat 5 waktu. Iza sholatil mar'a khamsaha, dia sholat 5 waktu. Wa shamat syahroha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Maka kilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, akan dikatakan kepada istri tersebut, udkhulil jannata, wahai perempuan, masuklah ke surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga mana yang kamu kehendaki. Beginilah cara negara Cina mencegah orang menerobos perlintasan kereta. Bukan sekadar palang kecil, tapi pagar baja penuh yang langsung menutup seluruh jalan saat kereta akan lewat. Dengan cara seperti ini, tentu saja tak ada lagi pengendara yang bisa nekat menerobos. Karena begitu pagar tertutup, jalan langsung benar-benar aman dari kendaraan yang bandel. Dan meskipun belum sepenuhnya diterapkan di semua wilayah, sistem seperti ini mulai banyak digunakan di kota-kota besar, terutama di jalur yang padat dan berisiko tinggi, sebagai langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan di setiap perlintasan kereta api. Apa yang dilihat oleh manusia saat detik-detik terakhir hidupnya? Apa yang muncul di hadapannya ketika nyawa mulai dicabut? Penasaran? Mari kita renungkan. Menjelang kematian, amal-amal manusia akan diperlihatkan. Orang mukmin akan melihat amal-amal solehnya, dan itulah awal kebahagiaan. Adapun orang kafir dan pendurhaka akan melihat dosa-dosanya, dan itulah awal penyesalan yang menakutkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, jika seorang manusia meninggal, ditampilkan kepadanya amal-amalnya, amal soleh dan dosa-dosanya. Setelah itu, mereka didatangi malaikat maut. Mata mereka melihat, namun tidak bisa menceritakan apa yang dilihatnya kepada orang-orang di sekitarnya. Orang mukmin melihat malaikat dengan wajah mulia, didampingi malaikat-malaikat rahmat. Malaikat rahmat senantiasa membisikkan kabar gembira tentang surga sejak awal pencabutan ruh. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, akan turun kepada mereka para malaikat, yaitu pada saat kematian, seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa ini adalah janji surga, rahmat dan ampunan Allah. Sejak awal pencabutan ruh, seorang mukmin mendengar bisikan malaikat rahmat, sehingga tidak ada yang lebih diinginkan pada waktu itu selain segera ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Adapun orang kafir mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Sebelum malaikat datang, mereka pun sudah dihantui oleh amal buruknya. Ketika malaikat mencabut nyawanya, roh mereka berserak di seluruh tubuh. Cabutan malaikat begitu keras, berbeda dengan seorang mukmin yang dicabut seperti rambut dari tepung atau air yang mengalir dari teko. Sahabatku, sakaratul maut adalah kenyataan yang pasti, detik-detik yang menentukan nasib kita. Maka persiapkanlah amal saleh, mohon rahmat dan dekatkan diri kepada Allah agar ketika saat itu tiba, kita mendapatkan ketenangan dan kabar gembira. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Jangan lewatkan bulan Syaban tanpa amalan ini. Bulan Syaban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia, tidak dipedulikan oleh mereka, sehingga di bulan Syaban seperti biasa, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Syaban ini amalan manusia diangkat menuju Rabbul Alamin. Ada pelaporan amalan sepanjang tahun terjadi di bulan Syaban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Cerita Ummu Salamah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana nabinya alaihi salatu wasalam, bagaimana suami mereka ketika di bulan Syaban hampir full puasa. Illa qalila, kecuali sedikit. Seharusnya kita sudah mulai puasa sunnah di bulan Syaban.